Selamat pagi Bu Berli dan teman-teman semua, semoga sehat selalu. Kami dari kelompok 8 akan menyampaikan tentang periode perkembangan kognitif masa kanak-kanak pertengahan dan akhir. Untuk anggotanya, yang pertama ada Aliviana Fasa Budianto dengan NIM G0120009, Alfiana Megadwi Setianingrum dengan NIM G0120012, Asma Mutia Kamila dengan NIM G0120026, dan Azuma Nurika Hawariyah dengan NIM G0120023. Oke, jadi yang akan kami bahas di sini ada teori perkembangan kognitif, intelijensi ekstrim, perkembangan bahasa, data wawancara, dan stimulasi kognitif. Nama saya Asma Mutia Kamila dengan NIM 26 akan menjelaskan tentang teori-teori perkembangan kognitif. Jadi di sini kami akan menjelaskan teori kognitif dari Jean Piaget, teori kognitif sosiokultural, dan teori pemrosesan informasi. Jadi saya akan menyampaikan tentang teori kognitif dari Jean Piaget. Jadi Jean Piaget ini dia mengemukakan bahwa pada usia 7 sampai 11 tahun anak-anak itu sudah masuk ke dalam tahap operasional konkret, di mana pada tahap ini anak-anak itu sudah bisa bernalar secara logis. Selama penalaran itu bisa diaplikasikan, bisa diumpamakan dalam sesuatu yang konkret atau spesifik. Operasional konkret juga memungkinkan anak untuk mempertimbangkan beberapa karakteristik pada suatu benda daripada hanya berfokus pada satu karakteristik benda tersebut. Pada tahap ini, anak-anak itu sudah memiliki beberapa kemampuan, yaitu ada yang pertama konservasi, yaitu kemampuan memahami bahwa suatu benda memiliki kuantitas dan jumlah yang tetap meskipun berubah penampilannya, dan hal ini tidak mempengaruhi massa, volume, atau panjang benda tersebut. Yang kedua ada desentrasi. Desentrasi adalah kemampuan untuk mengkoordinasi beberapa fitur penting dari suatu masalah daripada hanya melihat dan berfokus pada satu fitur saja. Yang kedua ada reversibilitas. Reversibilitas adalah kemampuan anak untuk berpikir melalui tahapan suatu masalah dan dia dapat menjelaskan kembali masalah tersebut secara terbalik. Yang keempat adalah klasifikasi. Klasifikasi adalah kemampuan yang penting dalam pemikiran operasi konkret, di mana anak memiliki arti kemampuan mengklasifikasikan atau mengkelompok-kelompokkan benda dalam perangkat-perangkat atau subperangkat yang berbeda dan mempertimbangkan hubungan timbal baliknya. Kemudian seriasi. Seriasi ini adalah kemampuan anak untuk dapat menyusun benda-benda dari dimensi yang dapat diukur seperti panjang atau lebar. Misalkan anak-anak itu bisa mengurutkan tongkat dari yang paling pendek ke yang paling panjang seperti itu. Terus ada transivitas. Transivitas adalah kemampuan anak secara logis dapat menggabungkan relasi-relasi atau fakta-fakta agar dapat mencapai suatu tujuan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Alivia. Saya Aliviana Fasa Budianto, NIM 09, akan melanjutkan penjelasan mengenai teori-teori perkembangan kognitif pada masa kanak-kanak pertengahan dan akhir. Selanjutnya, teori perkembangan kognitif yang kedua pada masa kanak-kanak pertengahan dan akhir adalah teori kognitif sosiokultural. Teori Vygotsky, yaitu teori kognitif sosiokultural, menekankan bagaimana kebudayaan dan interaksi sosial memimpin perkembangan kognitif. Dalam teori ini, cara anak-anak berpikir dan memahami berkembang terutama melalui interaksi sosial. Perkembangan kognitif mereka bergantung pada alat-alat yang disediakan oleh masyarakat dan pemikiran mereka dibentuk oleh konteks budaya di tempat mereka tinggal. Gagasan-gagasan Vygotsky mengenai bagaimana anak belajar dan pandangannya mengenai peran dari bahasa dalam perkembangan kognitif, yaitu yang pertama ada The Zone of Proximal Development atau ZPD. ZPD adalah rentang dari suatu masalah yang terlalu sulit untuk dikuasai sendiri oleh anak, namun bisa dipelajari dengan bimbingan dan bantuan dari orang dewasa atau anak yang lebih mahir. Yang kedua, scaffolding. Scaffolding berkaitan dengan ZPD dan berarti merubah tingkatan dukungan atau intensitas bimbingan. Dan yang ketiga, ada bahasa dan pikiran. Menurut Vygotsky, anak menggunakan kemampuan berbicaranya tidak hanya untuk berkomunikasi sosial, tetapi juga untuk membantu mereka dalam menyelesaikan masalah. Kemudian yang ketiga adalah teori pemrosesan informasi. Berdasarkan teori ini, individu berkembang dalam peningkatan kapasitas memproses informasi secara bertahap, yang memungkinkan mereka memperoleh peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang kompleks. Perubahan dalam memproses informasi mengikutsertakan ingatan, berpikir, dan metakognisi. Ingatan atau memori terdiri dari ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang.
Ingatan jangka pendek tidak mengalami banyak peningkatan setelah berusia 7 tahun. Namun ingatan jangka panjang terus mengalami peningkatan seiring bertambahnya usia di masa kanak-kanak pertengahan dan akhir. Untuk meningkatkan ingatan jangka panjang dapat dilakukan dengan beberapa strategi. Yang pertama, mendorong anak-anak untuk melakukan pencitraan bayangan atau mental imagery. Yang kedua, memotivasi anak-anak untuk mengingat sesuatu dengan memahami alih-alih menghafalnya. Yang ketiga, ulangi dengan variasi terhadap informasi instruksi serta kaitkan sedari awal dan lakukan seringkali. Dan yang keempat, menambahkan bahasa yang relevan dengan memori ketika memberi instruksi pada anak-anak. Selanjutnya ada fuzzy trace theory. Charles Brainerd dan Valerie Reina menyatakan bahwa fuzzy trace theory dapat menjelaskan kemajuan dalam memori. Memori dapat dipahami dengan baik jika kita mempertimbangkan dua tipe representasi memori, yaitu jejak ingatan verbatim atau verbatim memory trace dan intisari atau GIS. Verbatim memory trace terdiri dari detail-detail mengenai informasi, sementara intisari atau GIS merujuk pada ide atau inti mengenai informasi tersebut. Perubahan dalam pemrosesan informasi yang kedua adalah berpikir. Terdapat 3 aspek penting dari berpikir, yaitu yang pertama, berpikir secara kritis. Berpikir kritis merupakan berpikir secara reflektif dan produktif serta mengevaluasi fakta. Menurut Allen pada tahun 2005, aspek penting dari berpikir kritis adalah rasa penuh perhatian atau mindfulness, yaitu rasa waspada, penuh perhatian, dan fleksibel secara kognitif dalam menjalani aktivitas dan tugas sehari-hari. Yang kedua adalah berpikir kreatif. Berpikir kreatif adalah kemampuan untuk berpikir dengan cara-cara yang baru dan tidak biasa, serta menemukan solusi-solusi yang unik terhadap masalah yang dihadapi. Dan yang ketiga adalah berpikir ilmiah. Seperti ilmuwan, anak-anak juga mengajukan pertanyaan mengenai realitas dan mencari jawaban terhadap permasalahan yang sederhana sampai permasalahan yang tidak dapat dijawab oleh orang lain. Aspek perubahan dalam memproses informasi yang ketiga adalah metakognisi. Metakognisi adalah kognisi mengenai kognisi atau mengetahui mengenai mengetahui. Metakognisi mencakup metamemori atau pengetahuan mengenai memori dan pengetahuan mengenai strategi. Dalam pengetahuan mengenai strategi terdapat brainstorming, yaitu teknik di mana individu didorong untuk menemukan ide-ide kreatif di dalam sebuah kelompok, berlomba melontarkan gagasan, dan secara praktis mengatakan apapun yang terlintas dalam benaknya. Berikutnya, penjelasan mengenai intelijensi akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Alfi, dipersilahkan. Saya Alfiana dengan NIM 12 di sini akan menjelaskan tentang intelijensi. Intelijensi adalah kemampuan untuk memecahkan masalah serta beradaptasi dan belajar dari pengalaman. Ada skala Wechsler, yaitu jenis tes yang digunakan secara luas dan dikembangkan oleh David Wechsler. Yang pertama ada subskala verbal, persamaan, anak harus berpikir secara logis dan abstrak untuk menjawab sejumlah pertanyaan mengenai bagaimana persamaan antara hal-hal yang ditanyakan. Contoh, apa persamaan antara seekor singa dengan seekor harimau? Pemahaman. Subskala ini dirancang untuk mengukur penilaian akal sehat individu. Yang kedua ada subskala nonverbal, desain balok. Anak harus menyusun satu set balok berwarna sesuai dengan gambar yang diperlihatkan oleh pemeriksa. Subskala ini menilai koordinasi visual motorik, organisasi perseptual, dan kemampuan melakukan visualisasi secara spasial. Skala Wechsler tidak hanya memberikan skor IQ keseluruhan, namun juga beberapa indeks komposit seperti Verbal Comprehension Index, Working Memory Index, dan Processing Speed Index yang memungkinkan pemeriksa dapat segera melihat pola kekuatan dan kelemahan intelijensi siswa di berbagai area. Lalu ada jenis-jenis intelijensi. Gardner's 8 Frames of Mind. Howard Gardner menyatakan ada 8 tipe intelijensi. Nah, ini ada deskripsi tipe intelijensi beserta tipe pekerjaan yang sesuai. Yang pertama ada verbal, kemampuan untuk berpikir menggunakan kata-kata dan bahasa untuk mengekspresikan makna. Pekerjaannya pengarang, jurnalis, pembicara. Ada matematis,
kemampuan untuk melakukan operasi matematika. Contoh pekerjaannya ilmuwan, insinyur, akuntan. Spasial, kemampuan untuk berpikir 3 dimensi. Contoh pekerjaannya arsitek, artis, atau pelayar. Kinestetik tubuh, kemampuan untuk memanipulasi objek dan menjadi terampil secara fisik. Contoh pekerjaannya ahli bedah, ahli bangunan, penari, atlet. Musik, sensitivitas pada ketinggian nada, melodi, ritme, dan nada. Contoh pekerjaannya ada komposer, musisi, dan pendengar yang sensitif. Interpersonal, kemampuan untuk memahami dan berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Contoh pekerjaannya guru, profesional kesehatan mental. Ada intrapersonal, yaitu kemampuan untuk memahami dirinya sendiri. Contoh pekerjaannya teolog atau psikolog. Yang terakhir ada naturalistik, yaitu kemampuan untuk mengobservasi pola di alam dan memahami alam dan sistem buatan manusia. Contoh pekerjaannya petani, ahli botani, ahli ekologi, dan ahli pertamanan. Lalu ada Sternberg's Triarchic Theory oleh Robert J. Sternberg yang mengembangkan teori triarki intelijensi, dan dia menyatakan bahwa intelijensi memiliki 3 bentuk. 1. Intelijensi analitik, yang merujuk pada kemampuan menganalisis, menilai, mengevaluasi, membandingkan, dan membedakan. Yang kedua ada intelijensi kreatif, yang terdiri dari kemampuan berkreasi, merancang, menemukan, memulai sesuatu, dan membayangkan. Yang ketiga ada intelijensi praktis. Intelijensi ini mencakup kemampuan untuk menggunakan, mengaplikasikan, mengimplementasikan, dan menerapkan gagasan ke dalam praktik. Lalu ada intelijensi yang ekstrim. Pertama, retardasi mental, yaitu suatu kondisi keterbatasan kemampuan mental di mana individu memiliki IQ yang rendah dan biasanya kesulitan beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari. Retardasi mental dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, ada retardasi organik. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh mental rekan yang saya. disebabkan oleh gangguan genetik atau kerusakan otak. Kata-kata organik merujuk pada jaringan atau organ dari tubuh yang mengindikasikan kerusakan fisik. Sebagian besar orang yang menderita retardasi organik memiliki IQ yang berkisar antara 0 hingga 50. Yang kedua ada retardasi budaya familial. Adalah defisit mental di mana tidak terdapat kerusakan organik otak. IQ individu dapat berkisar antara 50 hingga 70. Yang kedua ada bakat. Orang yang berbakat atau gifted memiliki intelijensi di atas rata-rata atau IQ lebih dari 130 dan atau memiliki talenta yang superior di bidang tertentu. Nah, gimana sih karakteristik dari anak-anak berbakat ini? Ellen Wiener di tahun 1996 mendeskripsikan 3 karakteristik dari anak berbakat, baik di bidang seni, musik, atau akademik, yaitu 1. Ada kematangan, 2. Ada berkembang menurut tempo dan cara sendiri, 3. Gairah untuk menguasai. Saya Azman Rika Hawaria dengan NIM 33. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai perkembangan bahasa pada anak-anak pertengahan dan akhir. Kosakata pada anak-anak pertengahan dan akhir sudah meningkat, di mana peningkatan kosakata tersebut membuat proses kategorisasi menjadi lebih mudah. Anak-anak pertengahan dan akhir juga semakin memahami dan menggunakan tata bahasa yang kompleks. Karena mereka sudah memahami, mereka pun mampu untuk mengaitkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya untuk membuat sebuah definisi, deskripsi, bahkan narasi yang masuk akal. Kami mewawancarai seorang anak berumur 11 tahun bernama Tiwi. Tiwi lahir di Magetan pada tanggal 11 September tahun 2009. Tiwi merupakan anak kedua dari 2 bersaudara. Saat ini Tiwi tinggal bersama pamannya.
karena kedua orang tuanya yang sudah tiada sejak ia kecil. Perkembangan kognitif dari Tiwi, tahun ke tahun, ia bisa mengikuti pelajaran seperti anak seusianya pada umumnya. Hanya saja daya ingat Tiwi itu kurang, sehingga dia mudah lupa dengan pelajaran-pelajaran sekolah dan juga wejangan-wejangan dari keluarganya. Di saat daring seperti ini, Tiwi bisa mengikuti pelajaran dengan bantuan orang-orang di sekitarnya. Masalahnya, Tiwi merupakan anak yang kurang tanggap dan juga sering lupa. Tiwi memiliki alergi protein, sehingga dia tidak bisa makan ayam, makan daging, bahkan ikan-ikan, yang sepertinya disebabkan oleh bawaan dari orang tuanya. Dulu, ketika Tiwi masih kelas 2 SD, ia sering sekali bermain gadget. Tetapi untuk saat ini, Tiwi sudah jarang bermain gadget karena tidak adanya gadget itu sendiri. Tiwi sepertinya memiliki bakat dalam bidang seni, khususnya seni lukis dan mengarang cerita. Tiwi suka sekali menggambar dan juga mewarnai. Kegiatan sehari-hari yang Tiwi lakukan adalah belajar, bermain, dan juga membantu melakukan pekerjaan rumah. Hambatan atau masalah selama perkembangan yang dihadapi Tiwi adalah kurangnya daya ingat Tiwi, sehingga ia sering lupa, dan ia juga merupakan anak yang kurang tanggap. Permainan stimulus kognitif yang kami buat adalah permainan monopoli yang dimodifikasi, di mana biasanya ketika kita bermain monopoli dan ingin membeli bangunan, kita harus membayarnya dengan uang. Tetapi di sini, di permainan yang kami buat, jika ingin membeli sebuah bangunan, maka kita harus menjawab soal-soal yang telah diberikan, di mana soal-soal tersebut memiliki tingkatannya masing-masing. Dengan begitu, anak-anak yang bermain permainan ini akan terstimulus kognitifnya karena mereka dilatih untuk menjawab soal-soal yang ada, seperti itu.